Selamat datang di channel aku. Kali ini kita akan bahas bocoran alur cerita Soul Land 2, Season 1 episode 19. Kalau sebelumnya kita sudah menyimak, setelah melakukan perjalanan panjang melewati wilayah dengan cuaca yang ekstrim. Akhirnya Wu Hao pun tiba di tempat yang mereka tuju. Di mana tempat ini sendiri dikuasai oleh 3 kaisar binatang roh. Yang tingkat kultivasi telah berusia ratusan ribu tahun. Sesampainya di tempat persembunyian yang telah ia siapkan, si ulat Setian Men pun berkata, "Yu Hao, sekarang aku akan melepaskan auraku dari tubuhmu untuk memancing Ratu Kalajengking. Dan tugasmu hanya harus tetap diam di tempat ini, karena aku telah menyembunyikan aura keberadaanmu. Jadi apapun yang terjadi, jangan coba untuk bertindak gegabah. Karena jika aku gagal, maka kita berdua akan tamat di tempat ini. Mungkin taruhan ini sangatlah besar, tapi jika kita berhasil, maka kamu akan menjadi seorang jenius nomor 1 di benua Doruo." Ucap Tian Meng. Mendengar ucapan itu, Yu Hao pun mengangguk. Tanda bahwa dia telah bersiap menerima semua konsekuensinya. Tak berselang lama, muncul 9 bola cahaya keemasan yang keluar mengelilingi Yu. Lalu melesat keluar gua. Sedikit penjelasan, 9 bola cahaya itu adalah roh asal milik Tian Meng. Yang total sebenarnya berjumlah 10 bola cahaya, yang 1 bola cahaya itu sendiri masih tetap berada di dalam tubuh Yu, yang berfungsi sebagai koneksi antara Huo Yu Hao dan Tian Meng. Tampak saat itu, begitu bola-bola cahaya itu mendarat di tanah bersalju, seketika terjadi fluktuasi energi yang sangat besar, dan perlahan berubah bentuk seperti seorang manusia emas yang terbuat dari cahaya, yang penampilannya benar-benar mirip dengan Yu. Bahkan pakaian emas yang dikenakannya pun, sangat mirip seragam Akademi Slang saat itu. Setelah membentuk tubuh spiritualnya, Tian Meng pun berkata, "Menggunakan kekuatan rohnya Kaisar Es, aku Tian Meng datang untuk membalas dendam masa lalu. Aku tahu kamu sudah merasakan aura keberadaanku, dan apakah kamu berani keluar dan menemuiku?" Tak berselang lama setelah Tian Meng menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba gelombang kekuatan spiritual yang luar biasa, diikuti pemandangan langit yang semakin gelap, hingga menyebabkan atmosfer di area itu menjadi semakin suram. Melihat fenomena itu, Tian Meng tampaknya tidak khawatir sama sekali. Seolah-olah yang menyebabkan fenomena aneh itu adalah sahabat lamanya. Di sisi lain, Huo Yu Hao yang sedang berada di tempat persembunyian pun bisa merasakan aura dari sebuah kekuatan yang mengerikan. Bahkan di daerah yang di luar jangkauan persepsinya, tampak sejumlah binatang jiwa yang ketakutan telah berlari ke segala arah. Tak terasa detik demi detik pun berlalu, menghadapi tekanan dari aura yang mematikan. Dan dipenuhi niat membunuh itu, Tian Meng tak panik sedikit pun. Beda halnya dengan Huo Yu Hao, yang seolah menahan nafas, sembari memikirkan bentuk tubuh dari monster roh, yang dipanggil Kaisar Es. Dan sangat ditakuti oleh para gelar Doluho, saat itu Huo Yu terus merasakan detak jantungnya perlahan-lahan meningkat, disertai rasa cemas dan ketakutan, dan dalam sekejap, mata langit yang awalnya gelap, seketika berubah warna menjadi hijau giok. Bahkan aura yang awalnya menekan pun, perlahan mulai menghilang. Ketika cahaya hijau giok memasuki jangkauan kekuatan mentalnya, Huo Yu Hao akhirnya bisa merasakan kehadiran si Kaisar Es. "Ia datang, ia benar-benar datang," gumam Tian Meng, "tidak kusangka kau benar-benar masih hidup. Tidak heran di wilayah utara yang ekstrim ini kamu dikenal sebagai binatang jiwa yang hidup paling lama," ucap sang Kaisar Es, dengan suara yang melengking ke segala arah. Kemunculan suara ini diikuti oleh gelombang suara yang menakutkan. Bahkan salju di tanah langsung terhempas naik saat gelombang suara itu menghantamnya. "Kaisar Es, jika kamu mati, maka aku pun akan tetap hidup," ucap Tian Meng dengan santai, lalu kembali berkata, "Apakah kau lupa apa yang aku katakan tahun dulu, kalau aku tidak mati, maka akan ada hari di mana aku akan menjadikan kamu pendampingku," ucap Tian Meng yang terdengar sedikit lebay, membuatnya sedikit merinding. Di saat yang sama, tiba-tiba Yu melebarkan matanya, seperti menyadari ada yang janggal dengan kata yang diucapkan Tian Meng. Apa sebenarnya yang membuat Tian Meng bersikeras datang ke sini? Apa benar dia ingin mencari cincin roh kedua untukku? Tapi setelah mendengar suaranya yang lembut tadi, sepertinya Tian Meng memiliki maksud lain. Setelah pemikiran ini terlintas di benaknya, Yu Hao tiba-tiba terdiam. Di sisi lain, sang Kaisar Kalajengking Es yang mendengar ucapan Tian Meng, ia pun tampak murka. "Tian Meng, kau benar-benar mencari mati.
Ucap Kaisar Es yang dipenuhi dengan niat membunuh, di bawah tekanan yang dipenuhi niat membunuh itu. Tian Meng hanya tersenyum sembari berkata dengan perlahan. Oh kamu salah, aku hanya mengekspresikan perasaanku yang sebenarnya. Bukankah kamu pun tahu aku telah hidup selama 1 juta tahun? Dan sebagian besar dari hari-hari itu aku habiskan untuk tidur dalam kesendirian. Namun satu-satunya hal di lubuk hatiku yang tidak bisa aku lupakan adalah kau. Dan tahukah kau mengapa aku memilih untuk kembali pada saat seperti ini? Itu karena aku telah menghitung, bahwa tidak lama lagi kau akan mencapai batasmu dan mencapai jalan buntu dalam kultivasimu pada saat itu. Jika kau tidak dapat menerobos ke peringkat berikutnya, maka kau akan mati dan menjadi abu. Itulah sebabnya aku kembali karena aku tidak bisa menunggu lagi, dan jika kamu mati karena tidak dapat menerobos, maka tidak ada gunanya aku hidup, dan jika itu terjadi, maka aku pun akan memilih untuk mengakhiri kehidupanku, ucap Tian Meng, mendengar kata-kata yang emosional itu. Yu Hao sembari menutup matanya, benar saja, ternyata itulah masalahnya. Ternyata Kak Tian Meng benar-benar menipuku, dia benar-benar punya motif sendiri untuk datang ke sini. Gumam Yu Hao, yang sudah menaruh kepercayaan penuh pada ulat es itu. Dalam kisah dijelaskan, sejak saat pertama bertemu dengan Tian Meng, Yu Hao sudah sangat mempercayainya, karena dia telah memberikan cincin jiwa 1.000.000 tahun. Serta keterampilan jiwa, yang itu semua setara dengan memberikan kehidupan pada Yu Hao, dalam hal yang paling dia syukuri adalah, cincin jiwa cerdas yang diberikan Meng, yang membuatnya memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan Tan Meng dan bahkan Wang Dong. Namun pada saat ini, Huo merasa seolah-olah sesuatu di dalam hatinya telah hancur, emosi yang dia tekan sejak lama tiba-tiba meledak seperti bendungan, dia berbohong padaku, dia benar-benar berbohong padaku, ucap Yu Hao. Tampak saat itu, jumlah kesedihan yang begitu besar berubah menjadi air mata yang mengalir di pipinya. Yang dengan cepat membeku menjadi bongkahan es, yang berkumpul di sudut-sudut matanya. Di sisi lain, Tian Meng yang memusatkan seluruh energinya pada reaksi Kaisar Es, dia tidak menyadari perubahan yang mengguncang di hatinya. Tian Meng, kali ini kamu benar-benar datang untuk mengantarkan nyawamu. Jangan katakan, bahwa kau telah lupa sukuku adalah pemangsa bangsa suku kamu, ucap Sang Kaisar Kal Jengking, tapi karena Sang Kaisar ini, maka kita saja permaisuri. Mendengar ucapannya, Sang Raja Kala Jengking setika tertawa. Lalu, apa yang akan terjadi setelah itu? Ikuti terus channel ini, untuk mengetahui bocoran alur cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.